Dan pemirsa, di balik penetapan tersangka Gubernur Lukas NMB ini disinyalir ada muatan politis. Dan saat ini atau sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron via sambungan telepon. Pak Nurul Gufron, selamat petang. Ya, selamat malam Mbak Vina. Selamat malam, baik sudah malam ya. Pak Gufron, apakah betul kalau kuasa hukum sebelumnya sempat mengatakan bahwa mereka atau katakanlah Gubernur Papua Lukas NMB ini tidak akan memenuhi panggilan KPK pada Senin 26 September besok? Hari Jumat kemarin sekitar jam 13.30 kuasa hukumnya bersama dokter memang menghadap ke KPK menyampaikan bahwa dengan alasan sakit dan minta izin agar diizinkan berobat ke luar negeri, yang bersangkutan menyampaikan tidak bisa hadir begitu. Luar negerinya di mana Pak Gufron? Kalau tidak salah yang bersangkutan minta dirawat di Singapura. Di Singapura. Atas diagnosa penyakit apa ya Pak? Kita tidak tahu ya, karena yang menerima itu tim penyidik. Yang jelas memang ada keterangan dan juga ada dokter yang menerangkan ya. KPK juga kemudian menerima kuasa hukum dan dokter tersebut diterima oleh penyidik dan juga dokter yang untuk memahami surat keterangan sakit tersebut dibaca oleh tim dokter kami. Apa sikap KPK terkait dengan permintaan ini Pak? KPK secara tegas menyampaikan bahwa prosedur pemanggilan ini adalah prosedur hukum, sehingga kami berharap kalau yang bersangkutan memang mau berobat ke luar negeri, karena posisinya kan oleh KPK yang bersangkutan dicekal sehingga tidak bisa ke luar negeri. Kami berharap kalau memang akan berobat ke luar negeri, mungkin kami akan izinkan, tetapi datang dulu ke KPK, kami periksa kesehatannya, kalau memang sakit baru kami izinkan untuk keluar negeri begitu. Berarti biar saya garis bawahi atau saya pastikan terlebih dahulu, saat ini Gubernur Papua Lukas NMB dicekal berpergian ke luar negeri ya Pak Gufron? Ya, posisinya sedang dicekal sejak penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan kuasa hukum juga sudah menerima informasi ini bukan? Ya, yang bersangkutan sudah memahami bahwa yang bersangkutan dicekal untuk berpergian ke luar negeri. KPK sendiri apakah berencana untuk menurunkan tim medis atau tim dokter sendiri untuk memeriksa atau mengkonfirmasi kondisi kesehatan Lukas NMB, Pak Gufron? Ya tentu, karena yang bersangkutan kan kalau memang mau ke Singapura kan tidak mungkin bisa langsung dari Jayapura langsung ke Singapura, pasti transit ke Jakarta. Kami sudah meminta agar silakan transit di Bandara Soekarno-Hatta, nanti tim kami akan memeriksa juga begitu. Kalau memang secara objektif sakit, tentu KPK menegakkan hukum dengan menghormati hak asasi manusia, yaitu kalau memang sakit tentu kami juga akan mempersilahkan untuk melakukan tindakan medis lebih dahulu. Tapi tidak di luar negeri? Tergantung kebutuhannya ya. Kalau memang yang bersangkutan sudah mungkin selama ini memang ada track record dirawat di luar negeri, ya silahkan gitu. Baik, Pak Gufron, ada hal yang juga menarik yang kami dapat dari teman-teman yang ada di Papua terkait dengan bentuk dukungan dari warga di sana yang katanya sebagian besar ini mendukung Gubernur Papua Lukas NMB. Kita tahu kemarin sempat ada dukungan massal yang cukup besar di rumah Gubernur, tapi tahan dulu Pak Gufron, kita akan pastikan terlebih dahulu, kita akan konfirmasi kepada teman kami yang berada di sana saat ini. Mega, apakah sudah kembali tersambung bersama kami? Baik, kami. Mega, bisa digambarkan situasi saat ini, apakah betul memang sebagian besar warga di Papua mendukung Gubernur Lukas NMB? Saat ini di Papua untuk kasus yang disangkakan kepada Gubernur Papua Lukas NMB, dukungan terhadap Gubernur saat ini terbagi menjadi 40%, 60%. 60% mendukung, 40% tidak mendukung.
60% mendukung Gubernur Lukas NMB, 40% tidak mendukung. Sebenarnya untuk persentase sendiri sedikit hampir katakanlah seimbang seperti itu. 60% ini berasal dari elemen mana saja? Elemen dari pembagian wilayah adat untuk. Dan sampai dengan saat ini masih konsisten membela Gubernur Papua seperti itu ya, Mega? Ya, sampai saat ini masih konsisten membela Gubernur Lukas NMB. Bagaimana dengan sikap pemerintahan provinsi di luar gubernur saat ini? Roda pemerintahan Provinsi Papua sementara masih berjalan dengan baik, dipimpin oleh Sekda. Baik, roda pemerintahan masih berjalan dengan baik. Apakah mereka juga memberikan dukungan baik secara terbuka atau katakanlah di balik layar gitu terhadap Lukas NMB? Fani, saat ini pertanyaan Fani kami belum bisa menjawab karena untuk sementara ini semua kepala SKPD yang ada di pemerintah Provinsi Papua masih bungkam dan tidak dapat ditemui. Baik. Saya kembali ke Pak Nurul Gufron yang masih tersambung via sambungan telepon sore hari ini bersama kami di iNewsroom Weekend. Pak Gufron, tadi kalau dari laporan teman kami Mega di Papua mengatakan ada dukungan sebanyak 60% yang mendukung katakanlah yang dialamatkan kepada Lukas NMB. Tanggapan KPK seperti apa dengan rencana dukungan ini masih akan ada sampai ke depannya Pak terhadap Lukas NMB berjaga di depan kediaman beliau? Ya, perlu disampaikan bahwa ini hanya proses hukum, bukan proses politik. Jadi proses hukum itu tidak ada hubungannya dengan dukung-mendukung ya, mau 1 orang ataupun 1.000 orang itu tidak ada tidak ada kaitannya dengan hukum, bukan proses politik yang memilih ya. Tetapi proses hukum itu kalau memang mau mendukung ya suruh maju secara hukum, buktikan bahwa dugaan-dugaan yang KPK temukan itu tidak benar. Jadi tidak perlu banyak orang, 1 orang saja cukup untuk membuktikan begitu. Jadi jangan takut akan proses hukum, jalani saja seperti kewajiban warga negara Indonesia pada umumnya seperti itu ya, Pak Gufron? Ya benar. Jadi namanya proses hukum tidak perlu banyak orang. Jadi kalau memang ada bukti 2, 3, 10 orang saja datang ke KPK. Ajukan bukti-bukti kalau memang mengatakan salah tidak melakukan tindak pidana korupsi, KPK pun tidak akan menganulir nanti kalau memang benar buktinya bahwa tidak bersalah. Jadi itu masalahnya.